bertemu lagi dalam pembelajaran seni budaya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya, marilah kita simak materi pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Selain pada bahan tekstil, ragam hias juga dapat diterapkan pada bahan kayu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ragam hias pada bahan kayu. Sama halnya dengan motif ragam hias pada bahan tekstil, motif ragam hias pada bahan kayu meliputi ragam hias flora, ragam hias fauna, ragam hias geometris, dan juga ragam hias figuratif. Penerapan ragam hias pada kayu dapat dilakukan pada bidang 2 dan 3 dimensi. Ragam hias pada kayu sering dijumpai pada kursi, meja, pintu, jendela, dan bagian tertentu rumah. Pada umumnya, ragam hias selain digunakan sebagai bagian dari keindahan rumah, juga berfungsi sebagai penolak bala atau penghormatan kepada roh leluhur. Penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan melukis. Mengukir berarti membuat sayatan pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Adapun jenis-jenis pahat untuk mengukir, yang pertama yaitu pahat kuku atau pahat tungku. Pahat kuku berbentuk lengkung seperti kuku manusia, digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung. Yang kedua, pahat lurus atau pahat penyilat. Pahat lurus berbentuk lurus dan digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Yang ketiga, pahat kol. Mata pahat berbentuk melengkung belahan setengah bulatan. Pahat ini digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian jekung yang tidak dapat dikerjakan pahat kuku. Dan yang keempat, pahat miring atau disebut juga dengan pahat pengot. Pahat miring berbentuk miring, meruncing, dan tajam sebelah. Pahat ini digunakan untuk membersihkan sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Selain pahat, alat yang digunakan yang lainnya yaitu alat pemukul. Alat pemukul yang digunakan untuk mengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu dan batu. Bahan untuk mengukir. Bahan untuk mengukir yakni kayu yang berupa bentuk batangan ataupun kayu yang berbentuk papan. Berikut langkah-langkah mengukir. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. Objek yang dipilih dapat berupa motif flora, fauna, figuratif, dan geometris. Yang ketiga, membuat sketsa ragam hias pada kayu dengan menggunakan pensil. Atau dapat juga kalian lakukan dengan menggambar sketsa pada kertas, kemudian dipindahkan ke dalam kayu. Dan yang keempat, ukirlah kayu tersebut dengan pahat mengikuti gambar sketsa yang ada. Selanjutnya, penerapan ragam hias pada bahan kayu dengan melukis. Kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, misalnya cat minyak atau cat akrilik dengan menggunakan teknik melukis. Bahan kayu sebagai media dalam melukis ragam hias memiliki sifat yang banyak menyerap cat. Penggunaan cat sebaiknya diulang-ulang agar warna yang diinginkan terlihat lebih sempurna. Pengulangan pengecatan dapat dilakukan setelah cat sebelumnya sudah kering. Selanjutnya, prosedur dalam melukis pada bahan kayu. Yang pertama, menyiapkan perlengkapan alat dan bahan. Yang kedua, membuat sketsa ragam hias. Yang ketiga, melukis sesuai dengan pola ragam hias. Dan yang keempat, memberikan warna pada lukisan.
Prosedur yang kelima, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, kalian dapat menambahkan cat pelapis atau vernis pada hasil karya. Nah, sampai di sini dulu materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, jangan lupa untuk membaca hamdalah terlebih dahulu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.